Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, selamat belajar dan tetap semangat. Hari ini kita belajar tentang agama Islam untuk kelas 2 di SDI Al-Hadiriyah. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar di bab 1, yaitu tentang huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makharijul hurufnya. Selamat menyaksikan. Baik, anak soleh solihah, kita akan lanjut dengan slide yang selanjutnya, yaitu mengenal huruf hijaiyah sambung. Huruf hijaiyah mengalami 4 perubahan bentuk, yaitu ketika berada di tunggal atau ketika belum tercampur dengan huruf yang lain. Yang kedua, ketika di awal. Yang ketiga, ketika di tengah. Dan yang keempat, bentuk ketika di akhir. Huruf hijaiyah ada yang bisa disambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya, dan ada huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, walaupun dia dengan huruf sebelumnya bisa disambung. Huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya ada 6 huruf, yaitu alif, dal, za, ro, zain, dan waw. Ada 6 huruf ya. Baik, kita ke slide yang keempat, yaitu tentang perubahan bentuk. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal, perubahan bentuk huruf hijaiyah itu ada 4, yaitu ketika huruf tunggal, yang kedua ketika di awal, yang ketiga ketika di tengah, dan yang terakhir ketika di akhir. Hurufnya, masing-masing huruf ada yang sama, ada yang berbeda bentuknya. Contoh seperti alif. Alif itu ketika di awal dia sama seperti ketika di akhir. Ada yang bisa disambung dan ada yang tidak. Kemudian ba, ta, sa, dia hampir sama, baik itu bentuk ketika di awal, di tengah, maupun di akhir. Hurufnya, bentuknya hampir sama. Kemudian untuk huruf jim, ha, kho, dia sama perubahan bentuknya. Untuk di awal, jim, ha, kho ini kita potong, ambil kepalanya, bagian kepalanya, jadi perutnya tidak ada. Nah, kalian bisa perhatikan ya, contohnya bisa diperhatikan di slide, juga bisa diperhatikan lewat di buku tulis. Kemudian ketika di tengah hampir sama bentuknya ketika di awal, akan tetapi ada pitanya sedikit. Nah, pitanya yang ke huruf yang sebelumnya. Nih, sudah kalian perhatikan, sudah dilihat. Nah, bagaimana huruf jim, ha, kho ketika di akhir? Huruf jim, ha, kho ketika di akhir hampir sama ketika hurufnya tunggal. Hanya bedanya dia memakai ada talinya seperti ini, tali yang ke huruf sebelumnya. Nah, dal, za, ro, zain itu juga hampir sama bentuknya. Dia termasuk huruf yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Bisa contohnya ada yang di tengah, dan tidak bisa disambung dengan huruf yang sesudahnya. Bentuknya di awal, bentuk akhir hampir sama dengan bentuk awal atau bentuk tunggal. Kemudian sin, shin, sod, pot itu bisa dilihat ketika bentuk di awalnya, diambil saja bagian atasnya. Nah, diambil bagian atasnya atau bagian kepalanya, perutnya tidak usah diikutkan. Bagian yang tengah, di bentuk tengahnya
hampir sama dengan bentuk awal, tinggal dikasih tali ke sebelum huruf tersebut. Nah, untuk bagian bentuk akhir itu seperti huruf tunggal. Nah, kalian bisa lihat ya. Untuk huruf-huruf yang lain bisa Ananda pelajari dengan dilihat di slide ini ataupun bisa dibaca lagi di buku paketnya. Tugas yang kemarin kalian baca, kalian sudah lihat bagaimana bentuk perubahan huruf. Tetap semangat ya Ananda. Insya Allah kalian pasti bisa. Bagaimana anak-anak solih-solihah? Semua paham dengan bentuk-bentuk huruf hijaiyah? Sekarang kita masuk dalam contoh cara menyambung huruf hijaiyah. Ingat ya, menulis huruf Arab itu dari sebelah kanan. Jangan terbalik. Kita lihat contoh di huruf tunggal, kemudian diubah menjadi huruf sambungnya. Seperti contoh yang pertama adalah doro'a. Nah, ketika disambung, ro dengan huruf sebelumnya itu bisa disambung. Tetapi ro dengan huruf sesudahnya tidak bisa disambung. Jadi, ro dengan a itu dipisah. Berikutnya, habibu. Habibu. Nah, habibu adalah 6, semua huruf yang 6 itu tidak ada di sini. Jadi bisa disambung semuanya. Yang ketiga, walama. Wa dengan huruf selanjutnya itu tidak bisa disambung. Jadi wa dengan la itu dipisah. Lama bisa disambung. Kemudian yang keempat, kurima. Ri, huruf ro dengan huruf sebelumnya bisa disambung. Akan tetapi dengan huruf selanjutnya dia tidak bisa disambung. Jadi ri dengan ma tidak bisa disambung. Jamidan. Ja dengan mi bisa disambung. Kemudian da dengan huruf sebelumnya yaitu huruf mi itu bisa disambung. Alif dengan huruf sebelumnya tidak bisa disambung. Halikun. Semuanya bisa disambung karena di kata halikun tidak ada 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Tidak ada alif, tidak ada dal, za, ro, zain, dan waw tidak ada di sini. Jadi semua bisa disambung. Yang berikutnya kata jurima. Yu dengan ro, dengan ri bisa disambung karena ro dengan huruf sebelumnya dia bisa disambung, akan tetapi ro dengan huruf selanjutnya dia tidak bisa disambung. Paham nak? Coba kalian cermati sekali lagi contoh menyambung huruf hijaiyah ini. Tetap semangat anak solih-solihah. Sekarang kita akan belajar cara menyambung huruf alif, dal, za, ro, zain, dan waw. Ingat ya, untuk huruf ke-6 ini tidak dapat disambung dengan huruf setelahnya, namun dapat disambung dengan huruf sebelumnya. Seperti contoh yang ada di slide, kita lihat dari huruf alif. Alif ketika di awal, dia tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Jadi alif, da itu tidak bisa disambung. Da dengan ba juga tidak bisa disambung. Di tengah ada huruf da, alif, dan ba. Setelah da itu ada alif, jadi tidak bisa disambung. Alif dengan huruf setelahnya itu juga tidak bisa disambung. Di akhir ada bada'a. Nah, ba dengan da kenapa bisa disambung? Karena ba itu ada sebelum huruf da.
Da dengan alif kenapa tidak bisa disambung? Karena alif ada setelah huruf da. Paham ya nak ya sampai di sini? Kita lanjut yang kedua, huruf dal. Di sini di awal ada dal dengan ain dan ba. Untuk da ke huruf selanjutnya dia tidak bisa disambung, tetapi ain dan ba dia bisa disambung. Yang di tengah, ba, da, sama ain. Ba dengan da, kenapa dia bisa disambung? Karena ba berada sebelum huruf dal. Da dengan ain, kenapa dia dipisah? Karena ain berada setelah huruf dal. Jadi dal dengan ain itu dipisah. Berikutnya huruf dal ketika di akhir. Ain, ba, dan dal semua bisa disambung. Kenapa bisa disambung? Karena huruf ain dan ba itu bisa disambung, ba dan dal itu bisa karena ba berada sebelum dal. Oke. Sekarang yang ketiga adalah contoh dari za. Hampir sama dengan dal ya. Dan untuk ro, zain, dan waw, kalian bisa lihat contoh yang tertera pada slide ini. Selamat belajar. Tiba saatnya di penghujung slide, yaitu latihan menulis sambung. Nah, untuk latihan ini, tugas ini dikerjakan di buku tulis dan soalnya disalin kembali di buku tulis. Ditulis sendiri-sendiri ya, anak soleh solihat. Tidak ada yang ditulisin sama orang tuanya ataupun saudaranya. Untuk apa? Untuk melatih cara menulis huruf hijaiyah kalian. Kan di kelas 1 sudah pernah ya, insya Allah sudah paham, sudah bisa semua sudah hebat-hebat. Nah, cara mengerjakannya sama seperti contoh. Di sini ada contoh waqa'a, bagaimana cara menyambungnya. Terus ada contoh shaghira, bagaimana cara menyambungnya, ada semua. Jadi, tugas ini disalin di buku tulis, kemudian kalian mulai sambung ke huruf hijaiyah. Baik, jika ada yang tidak paham, kalian bisa tanyakan langsung dengan guru PAI di kelas kalian masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan jam pelajaran agama Islam kali ini sudah selesai. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Jangan lupa jika tidak paham, tanyakan langsung sama Miss-nya. Tetap semangat. Terima kasih ayah dan bunda karena sudah mendampingi Ananda, dan terima kasih atas segala supportnya. Miss tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.